Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in al-karim. Bil wasilatil karamati ridho ahli silsilatil qatiriyah wa naqsabadiyah wa nahususa bi karamati ridho sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa Syekh Abil Qasim Junaidi al-Baghdadi qaddasallahu asrarahum azizah wa bil wasilatil karamati ridho syekhi wa murabbi ruhi hadratus Syekh Ahmad Mutahhar al-Mubarak wa syekhi wa murabbi ruhi hadratus Syekh Mahdum Jarul Barak wa syekhi wa murabbi ruhi hadratus Syekh Misbahul Munir al-Mubarak wa syekhi wa murabbi ruhi wa mursyidi hadratus Syekh Aba Hasan Fakhruddin al-Mursyid wa ahli silsilatihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim wa ahli qabrihim ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan waktu ini Al-Fakir ila rahmati Rabbi mewujudkan dan melahirkan niat untuk ikut andil gelar Al-Muthariqah Al-Mutabarah Al-Qadiriyah wa Naqsabadiyah dari Yayasan Majelis Taklim Bani Al-Hasan. Dengan ini tidak ada lain, semoga para guru-guru, para marasyid ahli silsilah thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsabadiyah memberi izin dan meridhoi kepada Al-Fakir ila rahmati Rabbi, yang semoga jamaah thariqah Al-Mu'tabarah Al-Qadiriyah wa Naqsabadiyah dari Yayasan Majelis Taklim Bani Al-Hasan bisa diterima di semua kalangan ahli masyarakat, dari kalangan khususnya kaum muslimin wal muslimat maupun kalangan non muslim, yang semoga semua hamba Allah bisa mengikuti jalan alternatif, yaitu jalan baiat thariqah Al-Qadiriyah wa Naqsabadiyah pada guru saya, yaitu Hadratus Syekh Aba Hasan Fakhruddin al-Mursyid. Dikarenakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah di dunia ini, yaitu untuk menyampaikan ilmu empat. Satu, ilmu syariat. Yang kedua, ilmu thariqah. Ketiganya ilmu hakikat. Dan yang keempat, ilmu ma'rifat. Pertama, saya sampaikan ilmu syariat. Ilmu syariat adalah ilmu yang bisa diterima dengan akal manusia. Ilmu syariat yaitu ilmu yang bisa diketahui dan bisa mudah dipaham oleh semua kalangan ormas. Seperti contoh ilmu syariat, membaca Al-Quran, membaca kitab kuning, membaca manakib, rotibul hadat atau rotibul autos, bahkan mujadah atau istighosah, mengetahui tentang syarat rukunnya sholat, batalnya sholat, syarat rukunnya haji, syarat rukunnya umroh. Itu adalah ilmu syariat. Yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyampaikan ilmu thariqah. Ilmu thariqah itu apa? Thariqah yaitu jalan untuk menyempurnakan ibadah dengan hati ma'rifat billah,
sehingga mudah untuk mendapat ridho Allah dengan cara baiat thariqah pada guru mursyid yang kamil izinnya, sahih juga silsilahnya, mutasil sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thariqah itu bisa dinamakan ngelmu untuk tazkiyatun nafsi anir radha'il. Ilmu yang untuk membersihkan reget atau kotoran-kotoran yang melekat dalam hati manusia, kotoran yang melekat dalam nyawa kita, kotoran yang melekat dalam akal pikiran kita, sehingga beberapa radha'il yang sudah melekat dalam hati, dalam ruh, dalam akal pikiran, hingga sampai melekat mengikuti perjalanan darah, mengikuti dalam perjalanan otot atau pori-pori sampai rambut. Dikarenakan seperti itu, saya al-fakir illa rahmati rabbi ikut andil, meskipun lewat channel YouTube. Semoga para guru-guru merestui dan mengizini kepada saya. Saya tidak ingin untuk mencari atau membesarkan nama saya pribadi, tidak. Tapi saya ingin bagaimana thariqah al-mu'tabarah al-qadiriyah wan naqsabadiyah dari Bani Al-Hasan bisa diterima di kalangan semua masyarakat. Kalau radha'il atau kotoran-kotoran yang melekat dalam hati, dalam lubuk hati, dalam ruh, dalam jiwa kita, agar bisa bersih, agar bisa lepas dari genggaman, cengkraman, kekotoran-kekotoran yang melekat dalam hati, itu hanyalah dengan istighfar, sholawat dan dzikir. Tapi istighfar, sholawat dan dzikir yang sudah digurukan atau dibeatkan kepada salah satu guru mursyid yang silsilahnya mutasil ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hati sudah bersih dari beberapa macam-macam dosa, ruh kita sudah bisa bersih dari kekotoran-kekotoran dosa kita, akal pikiran kita sudah bisa bersih dari noda-noda kekotoran dosa atau maksiat kita, insya Allah insya Allah nanti kita bisa naik ke jenjang makom hakikat dan makrifat bil haq kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian yang saya Al-Fakir sampaikan, semoga bisa bermanfaat kepada kaum muslimin wal muslimat khususnya dan semua kalangan hamba Allah. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.